Baik, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman yang kasih dalam Tuhan. Ya, salam, puji Tuhan, kita bisa berada di tempat masing-masing, dipertemukan oleh Tuhan secara virtual, dan ini semua karena kemurahan Tuhan. Ya, kemurahan Tuhan karena di tengah-tengah pandemi ini kita masih ada kesempatan dan waktu. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema yang diberikan pada kita cukup menarik ya. Ya, Saudara, sebenarnya kalau kita lihat dari apa yang ada di dalam Alkitab, beberapa percakapan pribadi yang dipakai oleh Yohanes untuk menyampaikan beritanya itu sangatlah penting. Berkali-kali orang menyampaikan berita itu, ya, kemudian kita bisa lihat bagaimana beberapa kali juga ada orang yang mengadakan hubungan dengan Yesus. Setelah perjumpaan tersebut, mereka tidak sama seperti semula. Ya, mereka percaya dan mengikutinya, atau mereka tidak percaya dan berpaling daripadanya. Ya, walaupun ada banyak kejadian seperti itu di dalam kitab Yohanes, namun dari sekian banyak yang ada, menarik sekali kita untuk membahas hal yang berkaitan dengan perempuan Samaria ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam Injil, ya, ada banyak hal yang diungkapkan, ini khususnya oleh Yohanes, bagaimana Yesus bercakap-cakap dengan pribadi, dibandingkan Yesus berbicara atau mengajar kepada banyak orang. Nah, barangkali ini perlu juga kita pahami, kita mengerti kenapa Yesus melakukan hal itu. Ya, kalau dia menyampaikan kepada banyak orang, memang bisa menjangkau banyak orang. Tapi apakah semua orang itu bisa mengerti dan paham apa yang disampaikannya? Berbeda ketika ia mendekati orang per orang, kemudian dia bicara sesuatu, nah di situ dia mendapatkan apa yang menjadi pergumulan permasalahan dari audiens atau pendengar, dan dia bisa memberikan solusi. Nah, kita bisa melihat di situ, Bapak Ibu, ya, misalkan saya tahu kita lihat ada Andreas ya. Di dalam pasal pertama ayat 35 sampai 42, kemudian pasal yang ke-6 ayat 8 dan 9, dan juga pasal 12 ayat 20 sampai 22, kita bisa melihat di sana bahwa walaupun Andreas tidak begitu terkenal seperti Simon Petrus, saudaranya, dia memiliki sifat-sifat yang patut diperhatikan. Setelah Andreas sendiri percaya kepada Yesus, ia menjadi seorang pemenang jiwa. Dia selalu membawa orang lain kepada Yesus. Nah, setelah itu, orang-orang Yunani yang mengunjungi Yerusalem. Jadi apa yang dilakukan Andreas ya, kepada orang lain, ada hasilnya. Begitu juga dengan Simon Petrus. Ya, kita lihat dalam pasal 1 ayat 42, kemudian pasal 6 ayat 68 sampai 69, kemudian pasal 13 ayat 36 sampai 38, dan juga di dalam pasal 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-18, kemudian 25 sampai 27. Dan juga di dalam pasal 21 ayat 15 sampai 22. Jadi ketika Petrus berjumpa dengan Yesus, maka diucapkan nubuat tentang namanya yang baru, yang berarti suatu perubahan perangai, ya, karakter kaitannya itu. Dia seorang yang goyah, ya. Ini Simon, dia seorang goyah maka namanya Simon. Dia akan menjadi teguh, maka jadi Kefas, artinya batu karang. Bersama dengan ini dia telah siap untuk mengakui imannya kepada Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Nah, walaupun dia terlalu percaya akan dirinya yang justru mengakibatkan dia menyangkal Tuhannya. Namun dengan penuh kemurahan dia dikembalikan dan ditugaskan untuk mengikut Kristus. Dan kemudian dia juga dipercayakan untuk menggembalakan kawanan dombanya. Dan kemudian kita lihat satu lagi Nikodemus. Bapak Ibu teman-teman, kita lihat Nikodemus.
di dalam pasal 3 ayat 1 ya, kemudian ya dan seterusnya. Kemudian pasal 7 ayat 50 sampai 51 dan pasal 19 ayat 39 sampai 42. Walaupun Nikodemus seorang yang terpelajar dalam kebenaran perjanjian lama, namun dia belum mengalami kelahiran baru. Dia belum menyadari bahwa Yesus ialah Mesias. Tuhan menunjukkan kepadanya bagaimana dia memenuhi lambang perjanjian lama, yaitu ular tembaga yang ditinggikan di padang gurun. Semua orang yang percaya kepadanya. Bahwa Nikodemus akhirnya percaya kepada Yesus. Nah, ini ditunjukkan oleh kejadian-kejadian lain yang tercatat di dalam kitab Yohanes ini. Jadi, dengan memakai cara yang sama, dapatlah Bapak Ibu teman-teman belajar tentang orang-orang penting lainnya yang terdapat di dalam Injil Yohanes. Ya, bisa dilanjut, ada Filipus di sana. Pasal 1 ayat 43 sampai 46. Pasal 6 ayat 5 sampai 7, pasal 14 ayat 8 sampai 12. Kemudian ada perempuan Samaria yang akan kita bahas bersama pada malam ini, ada di pasal 4 ayat 1 sampai 42. Kemudian juga ada orang buta, ya, pasal 9, dan Marta serta Maria di dalam pasal 11 ayat 1 sampai 46. Dan yang terakhir kita akan temui di sana Thomas, ya. Thomas. Pasal 11 ayat 16, kemudian pasal 14 ayat 5 sampai 7, dan pasal 20 ayat 24 sampai 28. Jadi puncak kepercayaan dalam Injil Yohanes itu nampak ketika Thomas mengakui keilahian Kristus dengan kata-kata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Ini merupakan sebutan lengkap di dalam perjanjian lama, bahasa aslinya disebut Adonai Elohim, ya, atau Yahweh Elohim, gitu ya. Nah, di samping itu memang ada Pilatus, ya. Ada Pilatus di dalam pasal 18 ayat 28 sampai 19 ayat 16, ya. Nah, di dalam Injil ini Pilatus menjadi contoh orang yang tidak percaya bersama-sama dengan Yudas Iskariot. Kita bisa lihat dalam pasal 6 ayat 70 sampai 71, kemudian 13, 21 sampai 30, dan 18 ayat 1 sampai 5. Ya. Jadi saya memberikan pendahuluan mengenai bagaimana Yesus selalu mengadakan percakapan dengan orang per orang ketimbang dengan banyak orang. Ya. Kenapa? Ini lebih efektif dan efisien. Bukan berarti menafikan untuk ketemu dengan banyak orang. Nah, itu sebabnya penting sekali ini berkaitan dengan masalah pemuritan, ya, penginjilan dan pemuritan. Nah, dari beberapa yang sudah saya sebutkan tadi, ada percakapan yang dilakukan oleh Yesus dengan banyak orang. Nah, malam hari ini kita belajar mengenai perempuan Samaria. Ya, jadi artinya Yesus mengadakan percakapan terhadap perempuan Samaria. Nah, di dalam undangan yang disampaikan kepada saya, dan saya kira teman-teman pun juga sudah mendapatkan gambaran, ya, outline atau garis besar mengenai seni memuridkan, yaitu menjangkau di tengah keterbatasan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini ada pembagian yang bisa kita lihat. Hal yang dilakukan Yesus untuk menjangkaunya adalah satu, menyatakan eksistensi yang sang wanita, itu ayat 7. Kemudian yang kedua, memberikan kebutuhan wanita itu, ayat 14 sampai 15. Dan yang ketiga, memberikan pengharapan kekal, ayat 21 sampai 26. Nah, kita bisa melihat begini, ini merupakan salah satu cara efektif yang dilakukan oleh Yesus saat menjangkau wanita tersebut. Jadi bukan hanya dia mengatasi segala perselisihan dan fanatisme golongan, malahan wanita itu kemudian membawa banyak jiwa pada Yesus. Nah, sekarang kita lihat dari ayat per ayat,
barangkali perlu kita atau teman-teman sudah membacanya dari pasal 4 ayat 1 sampai 42. Barangkali ada yang sudah, ada yang belum ya. Ya. Jadi artinya untuk menyingkat waktu nanti Bapak Ibu teman-teman bisa baca secara berurutan mulai ayat 1 terus sampai ayat 42. Nah, pada malam hari ini kita akan melihat ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ya. Ini percakapan antara perempuan Samaria dengan Yesus. Dalam suatu waktu, Yesus mengadakan perjalanan, dan ketika Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya, yaitu Yusuf. Dan situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Nah, kemudian kalau kita baca berikutnya, kita akan melihat ya, siapa itu perempuan Samaria dan siapa itu Yesus. Perempuan Samaria tidak mengenal sama sekali orang yang ada di depannya. Ini perlu dicatat. Perempuan Samaria tidak mengenal sama sekali tentang Yesus. Ya, barangkali mungkin hanya pernah mendengar sekilas saja, bisa saja. Ya, karena ini orang Samaria. Nah, sementara Yesus secara manusia juga tidak tahu siapa yang ada di depannya. Tapi lewat proses yang terjadi, mereka dua akhirnya saling memahami, saling mengetahui. Dan ini khususnya apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, kita lihat perempuan Samaria. Apa yang terjadi pada perempuan Samaria ini? Perempuan Samaria mengalami perasaan tertolak kalau kita lihat di sini. Ya, ada kesepian, dijauhi orang lain, atau ditimbun berbagai permasalahan hidup yang bertubi-tubi, ya. Dan ini tentunya tidak pernah diinginkan. Ya, tetapi ketika kita melihat dia, ya, dirasakan ketika merasakan bahwa harus menghadapi segala kesendirian tanpa ada yang peduli, ada kalanya ya, kita bisa melihat bahwa orang itu tidak bisa berpikir jernih. Ya, saat-saat seperti itu adalah saat-saat yang rawan bagi seseorang untuk melangkah, karena orang itu sedang lemah baik secara mental atau dalam banyak kasus ya juga secara rohani juga. Saudara, pernahkah kita sadar bahwa bukan saja Tuhan selalu menyertai kita dengan kasih setianya, tetapi juga mau mengulurkan tangannya terlebih dahulu, bahkan sebelum kita melakukannya. Nah, hari ini saya diingatkan oleh sebuah kisah yang tertulis dalam Yohanes pasal 4 ini, ayat 1 sampai 42. Di sana kita bisa melihat sebuah kisah perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria di pinggir sumur. Tepat tengah hari di saat terik-teriknya. Nah, Yesus duduk melepas lelah di pinggir sebuah sumur. Nah, pada saat itu datanglah seorang perempuan Samaria. Nah, ada beberapa hal yang saya rasa menarik untuk kita simak lewat sosok perempuan Samaria ini.